Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi terakhir yaitu metode atau teknik analisis diskriminan ya. Saya menggunakan slide kelompok 3. Jadi yang akan kita bahas ini mengenai fungsi diskriminan liniernya, kemudian asumsi yang harus terpenuhi ketika kita ingin melakukan pemodelan diskriminan, estimasi model diskriminan, tentang cutting score dan prior probability, skor diskriminan, misclassification, matrix confusion, statistik APER, dan contoh soalnya ya. Nah, jadi analisis diskriminan ini suatu teknik dependensi ya. Jadi variabelnya sudah dibedakan antara variabel penjelas dan variabel yang dijelaskan atau variabel dependen dan variabel independennya atau variabel respon dan variabel penjelasnya ya. Jadi sudah ada dua kelompok variabel. Nah, variabel dependennya di dalam analisis diskriminan ini tipenya adalah berupa data kategori ya. Y-nya. Jadi Y-nya adalah data kategori. Jadi berupa kelompok. Jadi kelompok 1 atau kelompok 2 dan seterusnya. Sedangkan variabel penjelasnya berupa data numerik atau non-kategorik ya untuk analisis diskriminan ini. Tujuannya apa kita melakukan teknik analisis diskriminan? Dari teknik analisis diskriminan itu kita bisa membuat suatu fungsi diskriminan yang merupakan kombinasi linier dari variabel penjelas ya, yang nanti bisa membedakan kelompok atau pengelompokan yang merupakan variabel responnya ya. Tadi kan variabel responnya berupa data kategori ya, kelompok 1 atau 2 dan seterusnya. Ini kita akan membuat suatu fungsi diskriminan di mana fungsi diskriminan itu kombinasi linier dari variabel penjelasnya. Ya. Tuh. Jadi nanti kita bisa mengetahui variabel bebas mana yang bisa membedakan kelompok-kelompok ini. Asumsinya untuk analisis diskriminan variabel eksplanatorinya berdistribusi normal. Kemudian matriks varians kovariansnya sama untuk semua variabel bebas. Untuk beberapa populasi tersebut ya, untuk beberapa kelompoknya. Kemudian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dan tidak terdapat data ekstrim atau outlier supaya model diskriminan yang terbentuk itu bisa cocok untuk bisa menghasilkan prediksi yang tepat ya. Jadi fungsi diskriminan ini selain dia bisa menunjukkan variabel pembeda antar kelompok tersebut seperti halnya dalam regresi logistik, fungsi diskriminan ini juga bisa untuk memprediksi suatu objek ya, dia akan masuk ke dalam kelompok mana berdasarkan karakteristik variabel eksplanatori atau variabel penjelas yang dimilikinya ya. Jadi kalau dalam analisis diskriminan itu biasanya data itu kita bagi ya menjadi ada data training ya dan data testing. Dari data training ini kita akan membentuk model pengklasifikasian tadi ya di mana dia merupakan kombinasi linear dari X-nya. Nah, testing ini akan dimasukkan ke dalam model pengklasifikasian ini, kemudian nanti akan dicocokkan apakah hasil prediksi dari persamaan ini atau fungsi diskriminan ini akan menghasilkan prediksi yang sama dengan dia merupakan kelompok sebenarnya di mana ya. Nah, jadi tadi data diskriminan itu kan datanya sudah harus ada Y-nya dan ada X-nya kan. Jadi sebenarnya di dalam data testing ini sudah ada Y-nya. Dan kita ingin memprediksi Y cap-nya juga untuk data testing. Padahal dia sudah punya nilai Y sebenarnya. Jadi kita nanti akan membandingkan hasil prediksi dengan model diskriminan dengan nilai Y sebenarnya. Ya, kalau misalkan sama persis semua data observasinya berarti 100% tepat diklasifikasikan oleh model diskriminan ini, maka fungsi diskriminan yang terbentuk itu sudah bagus ya. Tapi sih kebanyakan masih ada errornya ya, ada hasil prediksi itu yang berbeda dengan nilai yang sebenarnya.
Itu dinamakan nanti hasilnya adalah errornya ya, atau misclassification-nya. Nah, fungsi diskriminannya bisa dilihat di persamaan ini, Y sama dengan A transpose X, di mana A-nya itu diperoleh dari X bar 1 dikurangi X bar 2 transpose S inverse. Ya, jadi X bar 1 ini rata-rata, vektor rata-rata variabel penjelas untuk kelompok 1. Ingat ya, ini kalau Y-nya kelompoknya ada 2 ya. Kemudian X bar 2 adalah rata-rata variabel penjelas pada kelompok kedua. Lalu ini adalah matriks varians covariance gabungannya atau fullnya. Nah, kalau kita buat persamaannya menjadi seperti ini ya. Kombinasi linear atau fungsi diskriminannya. Kita lihat biasanya kalau misalkan fungsi itu kan ada intercept ya. Kalau di regresi itu adalah A plus BX. Tapi yang dilihat di sini tanpa intercept ya, hanya BX-nya saja. Nah, di sini disebutkan bahwa YJK itu adalah diskriminan Z-score atau skor diskriminan. Ini adalah nanti hasilnya berupa skor diskriminan dalam fungsi diskriminan J untuk objek K. Ini fungsi diskriminannya. Fungsi diskriminan itu bisa terdiri dari lebih satu persamaan ya, tergantung dari banyaknya kelompok. Jadi kalau misalkan kelompok kita itu ada 2, maka fungsi diskriminan yang terbentuk itu adalah 1 totalnya ya. Tapi kalau misalkan kelompoknya kita ada 3, maka fungsi diskriminan yang terbentuk akan ada 2. Ya. Nah, jadi ini fungsi diskriminan ke J untuk objek ke K yang kemudian didamikan. Nah, jadi kita kan punya observasi ke K. Ketika kita ingin memprediksi dia masuk ke dalam kelompok mana, masukkan nilai-nilai variabel penjelasnya, ini variabel ke-1, variabel kedua, sampai variabel ke P harusnya ini ya. Variabel ke P, variabel ke P, kemudian ini adalah si observasinya ya, untuk observasi ke K-nya. Jadi dimasukkan saja nilai-nilai observasi ke K tersebut untuk semua variabelnya, nanti didapatkan nilai skor diskriminannya. Ya. Ini A itu adalah penimbang diskriminan untuk variabel independen ke I, XJK itu variabel pembeda I untuk objek ke K ya. Nanti skor diskriminannya itu untuk apa? Itu nanti skor diskriminan itu yang akan menentukan dia akan masuk ke kelompok 1 atau 2. Bagaimana cara menentukan dia kelompok apa berdasarkan skor diskriminannya akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai prinsip metode untuk membuat fungsi diskriminan itu sebenarnya sama seperti regresi ya. Jadi ada cara dengan simultan estimasi. Kita masukkan saja semua variabel eksplanatorinya secara bersama-sama ya. Kemudian nanti dilakukan proses diskriminan, terlihat mana variabel yang bisa membedakan mana yang tidak. Lalu bisa juga dengan stepwise estimation, kita masukkan satu persatu variabel eksplanatorinya ya. Satu persatu, lalu nanti pada akhirnya adalah hanya variabel-variabel yang bisa membedakan saja yang masuk. Nah, aturan pengelompokan pada analisis diskriminan. Tadi kan kita sudah menghitung skor diskriminannya ya, yang Y-nya tadi skornya. Untuk menentukan dia masuk ke dalam kelompok mana itu ada istilah cutting score, itu skor untuk penentuan atau pemotongan dia masuk ke dalam kelompok 1 atau kelompok 2. Bisa juga dengan menentukan prior probability ya. Ini adalah peluang asalnya, misalkan kelompok itu terdiri dari 1 dan 2-nya itu, satunya adalah laki-laki, misalkan 2-nya itu adalah perempuan. Prior probability yaitu peluang untuk masuk ke dalam kelompok laki-laki ini itu berapa? Itu disebut dengan prior probability ya. Jadi peluang awal. Peluang awal ini kalau misalkan diketahui dari populasinya, berapa sih jumlah laki-laki dibandingkan dengan total seluruhnya misalkan ya. Misalkan laki-laki itu eh, peluangnya itu adalah 0,6 misalkan ya.
Berarti prior probability-nya itu 0,6. Peluang laki-laki dibandingkan perempuan itu 0,6. Kemudian dia meminimumkan biaya misklasifikasi. Jadi kita akan memasukkan suatu objek ke dalam kelompok yang mana itu yang memiliki misklasifikasi, biaya misklasifikasi atau cost misclassification-nya itu adalah yang paling kecil. Ya, cost misclassification-nya. Kemudian kalau prior probability kan berdasarkan nilai peluang yang terbesar ya. Di mana dia memiliki prior probability terbesar di kelompok tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Tapi kalau cost misclassification, semakin kecil nilai biaya misklasifikasi atau salah pengklasifikasiannya di kelompok tersebut, maka kita masukkan ke dalam kelompok tersebut. Itu biasanya kita lambangkan dengan C. Ya, misalkan seperti ini. Ini dibacanya adalah cost ketika dia berasal dari populasi 1 tetapi diprediksi ke dalam populasi 2. Ini dilambangkannya seperti ini. Dan lawannya adalah seperti ini ya. Ini adalah cost salah mengklasifikasikan ke dalam populasi 1 padahal aslinya dia adalah populasi 2. Ya. Kalau misalkan yang ini lebih kecil daripada yang bawah ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam kelompok yang satu karena cost kesalahan misclassification-nya lebih kecil. Jadi mendingan kita masukkan ke dalam kelompok satu. Sebaliknya, kalau yang ini lebih besar, berarti lebih baik kita prediksikan objek tersebut ke dalam kelompok 2 karena misclassification di kelompok 1 lebih besar untuk dia ya. Nah, kemudian ada lagi jarak mahal novice. Nah, kita akan bahas mengenai cutting score. Ya, berdasarkan P variabel penjelas dari suatu individu, maka suatu observasi ini kalau di buku Johnson kayaknya ini jangan ketukar sama rata-rata ya. Ini kalau di buku Johnson tidak ada rata-ratanya, tapi ini adalah vektor X ya. Jadi nilai observasi untuk seluruh variabelnya ya. Jika nilai X itu akan masuk ke dalam kelompok populasi 1 jika X bar 1 min X bar 2 rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2 dikalikan dengan S inverse-nya dikalikan dengan observasi tersebut, dia mendekati nilai X bar 1 min X bar 2 S inverse X bar 1. Ya, ini baru di sini adalah X bar 1-nya. Nah, observasi tersebut akan masuk ke dalam kelompok 2 jika X bar 1 min X bar 2 S inverse X bar, si observasinya, mendekati nilai X bar 1 min X bar 2 S inverse X bar 2. Gitu. Jadi seolah-olah kita punya ini ya, di sini adalah cutting score-nya. Ya, kelompok ini adalah region kelompok 1, ini region kelompok 2. Region kelompok 1 itu ya dia nilainya seperti ini range-nya. Ya, sedangkan yang ini region 2 X bar 1 min X bar 2 S inverse X bar 2 ya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Observasi tersebut akan masuk ke dalam populasi 1 jika X bar 1 min X bar 2 S inverse. Ini di sini ya boleh ginilah. Tapi kalau di buku ada lagi di sini observasinya ya. Dikalikan dengan observasinya dikurangi X bar 1 min X bar 2 S inverse X bar 1 lebih kecil dibandingkan ini yang dikalikan dengan X bar 2 ya. Maka si observasi tersebut akan masuk ke dalam kelompok 1 kalau lebih kecil. Nah, ini yang keduanya, cara keduanya. Kalau misalkan jumlah observasinya sama, kita akan masukkan observasi tersebut ke dalam kelompok 1. Nih, jika ini Y ini adalah skor diskriminan ya. Skor diskriminan yang tadi rumusnya adalah Y sama dengan AX ya. Jadi kita sudah dapat nilai skor diskriminannya, lalu kita bandingkan dengan ini. Ya, kalau N1 sama dengan N2, maka kita akan bandingkan dengan setengah X bar 1 min X bar 2 S inverse X bar 1 plus X bar 2 ya. Cara ngapalinnya. Yang ini negatif, ini positif. Kalau misalkan nilai skornya itu lebih besar daripada persamaan ini, maka kita akan masukkan ke dalam kelompok 1.
Tapi kalau misalkan lebih kecil sama dengan persamaan ini, maka kita akan masukkan ke kelompok 2. Ini kalau N1-nya sama dengan N2. Tapi kalau N1-nya tidak sama dengan N2, maka kita harus memasukkan N1-nya masing-masing ya ke dalam rumus tadi. Seperti biasa, kalau nilai skornya lebih besar, maka akan masuk ke dalam kelompok 1. Kalau lebih kecil, akan masuk ke dalam kelompok 2 ya ini ya. Ini harusnya kelompok 2. Nah, berikutnya adalah prior probability, yaitu peluang suatu observasi untuk masuk dalam suatu kelompok sebelum data terkumpul. Kalau observasinya tidak diketahui nilai prior probability-nya, maka nilai proporsi antar kelompok dikatakan sama. Jadi prior probability-nya dianggap sama. Misalkan ada 2 kelompok, maka prior probability untuk masing-masing kelompok itu 0,5. Jadi peluang untuk masuk ke dalam kelompok pertama 0,5, peluang untuk masuk kelompok kedua juga 0,5. Misalkan nih, kalau suatu observasi diketahui memiliki persentase jenis kelamin wanita, di mana wanita ini kita anggap sebagai kelompok 2, V2 ini kelompok ya, sebesar 60% dari populasi. Berarti prior probability-nya itu atau P2-nya itu adalah 0,6 ya, karena diketahui proporsinya 60% dari populasi. Prior probability ini digunakan untuk meminimumkan cost misclassification yang biaya salah pengklasifikasian ya. Ini skor diskriminan dilambangkan dengan nilai Z. Nanti setiap skor diskriminan ini dihitung dari setiap observasi ya. Jadi akan ada sebanyak observasi yang akan kita prediksi dia masuk ke dalam kelompok mana. Nah, ini misclassification, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, jadi tadi variabel penjelasnya harus mengikuti distribusi normal ya, karena kita gambarkannya dalam bentuk distribusi normal. Nah, ini adalah fungsi untuk kelompok 1 nih, yang ini ya. Ini adalah fungsi untuk kelompok 1. Sedangkan yang ini adalah fungsi untuk kelompok 2 ya. Jadi data-data yang masuk ke dalam kelompok 1 ini adalah fungsinya, sedangkan data-data yang masuk ke dalam kelompok 2 ini adalah fungsinya. Nah, kita lihat di sini ada irisan antara kelompok 1 dan kelompok 2, sehingga akan ada kemungkinan terjadi salah pengklasifikasian dengan model diskriminan yang terbentuk ya. Nah, ini ada peluang misclassification-nya, dia harusnya di kelompok 1, tapi diprediksinya di kelompok dia aslinya kelompok 2, tapi diprediksinya di kelompok 1 ya. Ya, ini kan dia dari fungsi 2, tapi masuk ke dalam region kelompok 1. Ini region kelompok 1 sampai sini ya. Jadi ini adalah seperti cutting score-nya di sini. Nah, yang sebelah sini akan diklasifikasikan ke kelompok 2. Nah, berarti ada nih juga ini. Ini adalah misclassification-nya yang dia aslinya kelompok 1 tapi diprediksi di kelompok 2. Ini persamaannya dari sini ya. Peluangnya kesalahannya F1X tapi di region 2. Yang ini fungsi F2 tapi dia ada di region 1. Ini adalah nilai peluangnya. Yang bagus berarti yang peluangnya semakin kecil ya. Semakin kecil kesalahan misclassification-nya semakin bagus fungsi diskriminan yang dihasilkan. Nah, untuk menentukan, mengevaluasi model diskriminan sudah bagus atau tidak, itu bisa dilihat dari total probability misclassification-nya nih, atau TPM, disingkat dengan TPM. P1 adalah prior probability populasi 1, P2 adalah prior probability populasi 2. Ini tadi adalah peluang misclassification-nya ya. Dia dari populasi 1, tapi diprediksinya di 2. Ini F1, yang ini dia dari populasi 2 tapi diprediksi di kelompok 1. Nah, tentunya yang bagus itu adalah yang menghasilkan nilai TPM yang paling minimum. Nah, sedangkan yang ini adalah biaya misclassification nih. Kalau yang tepat diklasifikasikan di kelompoknya masing-masing, biaya misclassification-nya 0. Tapi kalau terjadi misclassification, ini adalah true population-nya dia adalah
kelompok 2 tapi diklasifikasikan oleh fungsi diskriminannya di kelompok 1 nih dituliskannya seperti ini ya. Ini ada cost-nya, ada biayanya. Ketika kita salah mengklasifikasikan itu justru menimbulkan biaya atau kesalahan. Sedangkan kalau tepat tidak ada biayanya malah. Nah, jadi totalnya expected cost of misclassification-nya itu bisa ditulis merupakan penggabungan perkalian antara biaya salah pengklasifikasian dengan peluang salah pengklasifikasiannya dikalikan dengan prior probability 1, ini juga dengan prior probability 2 ya. Yang bagus adalah yang kecil. Kesalahan misclassification-nya adalah yang kecil. Nah, berikutnya ada istilah statistik APER atau apparent error rate ya, atau disingkat dengan APER. Yaitu suatu ukuran untuk menghitung seberapa besar kesalahan misclassification-nya. Semakin kecil semakin bagus ya. Cara menghitungnya seperti apa? Jadi kita punya matriks namanya confusion. Confusion matrix ini untuk menunjukkan ketepatan pengklasifikasian ataupun kesalahan pengklasifikasian. Seperti tabel cost misclassification tadi. Ini adalah yang aktual atau true population-nya. Ini adalah pengklasifikasiannya, hasil prediksinya. Ini jika dia berasal dari populasi 1 dan diprediksi di kelompok 1 juga, kita lambangkan jumlahnya ada berapa sih observasi yang tepat diklasifikasikan di kelompok 1, kita lambangkan dengan N1C. Sedangkan yang untuk kelompok 2 yang tepat N2C. Nah, sedangkan yang ini, diagonal ini berarti yang salah diklasifikasikan. Ya, dia sebenarnya di kelompok 2 tapi diklasifikasikan di kelompok 1. Kita tulis menjadi N2M. Dan ini yang seharusnya dia kelompok 1 tapi diklasifikasikan di kelompok 2, kita tulis menjadi N1M. Ya, jadi anggota kelompok 1 yang salah diklasifikasikan dan ini adalah anggota kelompok 2 yang salah diklasifikasikan. Ini namanya matrix confusion. Ini akan sering kalian temui, mau di regresi logistik juga ada ya, tabel misclassification ini. Lalu bagaimana cara menghitung APER-nya, apparent error rate tadi, yaitu dengan menjumlahkan yang misclassification-nya, yang diagonal ini, dibagi dengan total observasi semuanya. Ya, berapa total observasi semuanya? Dapatlah APER-nya. Oke, contohnya ini adalah matrix confusion dari contoh yang di buku Johnson. Ya. Yang tepatnya ada 20, yang misclassification-nya ada 4. Total semua observasinya adalah 24, maka APER-nya adalah 4/24, 16,7. Jadi error rate-nya, salah pengklasifikasinya adalah sebesar 16,7%. Berarti ketepatannya, kebalikan dari APER ini adalah hit ratio, ketepatan pengklasifikasiannya adalah 100% dikurangi 16,7, yaitu 83,3. Ya. 83,3 ketepatannya. Ini biasanya sudah cukup baik ya kalau kita di analisis penelitian sebenarnya untuk mendapatkan nilai 83 ini sudah cukup baik. Kadang di kasus-kasus sosial itu kita mendapatkan hit ratio-nya itu susah, cukup rendah ya. Nah, ini adalah contoh soalnya yang dikerjakan dengan SPSS untuk fungsi diskriminan. Baik, ini untuk materinya, untuk contoh soal diskriminannya saya ada videonya juga di salah satu. Silakan kalian tonton juga supaya kalian paham bagaimana cara penerapan analisis diskriminannya. Baik, itu saja materi analisis diskriminan kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.